Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu kita masih membersamai kitab Riyadhus Shalihin dan alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang ke-13, bab kasratu turuqil khair, bayan kasrati turuqil khair, bab yang menjelaskan, memberikan bayan kepada kita betapa banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. 13 hadis sudah kita bahas. Insyaallah pagi ini kita masuk hadis yang ke-14 dan begitu seterusnya. Wa anhu, hadis yang ke-14 yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idzaj tanabatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu. Jadi jenengan, ini luar biasa karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu yang kita lakukan asal tepat waktu. Jadi antar waktu setiap hari ini, dan ini karunia dari Allah. Inilah satu-satunya agama di dunia ini, ma'asyar muslimin, yang mengajak pengikutnya, kita ini umat Rasulullah, yang setiap hari minimal kita berkomunikasi dengan Allah 5 kali, berjumpa dengan Allah 5 kali. Tidak ada agama manapun pula. Umat Nasrani itu berjumpa, meyakini ketemu dengan Tuhannya hanya sekali, ya sekarang ini, hari ini. Umat Yahudi itu berjumpa dengan Tuhannya kemarin hari Sabtu. Kita memang secara kolosal bersama-sama di hari Jumat, tapi sebenarnya pertemuan kita tidak hari Jumat, tapi sehari 5 kali. Sekarang subuh, sebelum matahari terbit, jenengan ditakdir oleh Allah, digerakkan hati kita bisa ngaji bersama. Yang jelas sebelumnya kita sujud, kita ruku. Kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, man arada ayyuhadditha ma'allah
Barang siapa ingin di antara kita ini ingin berkomunikasi, berdialog dengan Allah, perhatikan salat ini. Jadi salat ini sebenarnya dialog kita Bapak, komunikasi kita, doa-doa terbaik kita, zikir-zikir terbaik kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada ayyukallimahullah, kalau ada di antara kalian ingin diajak bicara oleh Allah, falyaqra ma fil mushaf, bacalah Al-Qur'an itu. Jadi kalau jenengan baca Quran itu seakan-akan Allah Pak yang berbicara dengan kita, dan sambil mendengarkan omongan Allah, kalamullah, kata-kata Allah ini. Dan kalau kita secara pribadi ingin berbicara dengan Allah 5 kali Pak, tolong resapi ini, nikmati ini, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan Nabi memberikan apresiasi kepada kita, karena babnya juga dalam bab ini, bab kasratu turukil khair, Al-Imam Nawawi betapa banyaknya peluang amal saleh. Ternyata ibadah yang kita lakukan itu instan Pak. Karena kenapa? As-salawatul khams, ini komunikasi kita antar waktu Pak. Nanti kita zuhur jam 11.16 atau 11.15, komunikasi lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita dengan Allah. Nanti jam berapa? 14.28, jumpa lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian setelah itu maghrib, sebelum malam tiba, matahari terbenam, berkomunikasi lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur isya kita juga begitu, dan begitu tiap hari jamaah sekalian. Sadari Bapak, ini antar salat kalau sampean menikmati betul, andai kata ada dosa di antara 2 waktu itu, antara waktu itu, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kalau tadi malam isyaknya sampean tepat waktu, terus antar isyak Pak sampai subuh tadi ini ada dosa, selesai sudah Pak. Dosa kita pasti, walaupun jenengan lupa tidak istighfar, lupa jenengan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengampunan dosa lewat ibadah sakral kita, yang merupakan tiang agama bagi kita, yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun pula. Dan kita tidak mau main-main dengan bab salat yang satu ini. Di situ ada pengampunan dosa. Kemarin kita kan juga sudah pernah membahas. Ini hadis juga riwayat Bukhari Muslim, ketika ada sahabat, mohon maaf jangan ditiru Pak, tapi ini kejadiannya 1 kali dan tidak terulang lagi. Dan kita jangan mencoba pengen meniru, tidak boleh jamaah sekalian. Ada seorang sahabat berjumpa dengan lawan jenisnya. Mohon maaf, fa'amalu kulla syai', aku lakukan segala sesuatu illa zina, kecuali saya tidak zina. Berpegangan, berpelukan, macam-macam. Ya. Itu sadar Pak. Sadar orang ini. Kemudian datang menemui Rasulullah. Ada tidak peluang ampunan dosa kepadaku ya Rasulullah, aku ingin kembali kepada Allah, aku telah berbuat dosa besar. Nabi diam sejenak Pak. Turun ayat kan kepada Nabi, aqimis salah tarafayil laili ila wasatil tarafayil nahari ila wasatil lail, lakukan salat itu siang dan malam itu. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat, karena semua kebaikan-kebaikan dalam salat ini itu akan menghapus semua dosa-dosamu. Allahu Akbar, saya optimis betul Bapak dengan bab ini. Ya, kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ini ayat hanya tertuju kepadaku saja ta? Ayat ini turun hanya untukku saja ya Rasulullah. Memang asbabun nuzulnya di sini Bapak. Nabi kemudian menegaskan, la bal hadza li jami'i ummati, ini semua
Allah karuniakan kepada seluruh umatku. Bapak, jangan putus asa, lanjut terus ke istiqomahan kita seperti ini. Apapun dosa-dosa masa lalu, apalagi jenengan sadar beristighfar juga, bertobat taubatan nasuha, salatnya terbaik begini, optimis. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asal jamaah sekalian salatnya tepat waktu. Bapak, semua para ulama mengomentari seperti itu. Tapi namanya manusia ya, ada saja Pak, kadang subuhnya nanti bangun juga, tapi bangunnya jam 5, apalagi bangunnya 6:30, ya bangun juga Pak, salat qadhaan terus Pak. Qadhaan itu mungkin setahun sekali atau 5 tahun sekali, tapi kalau tiap hari qadhaan menyengah aja itu Bapak, tidak masuk pada hadis ini. Ma'asyar muslimin, semangat kita, semangat memakmurkan masjid, salat berjamaah di masjid seperti ini. Kenapa? Karena antar salat itu ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jenengan ngangkat tangan juga Pak, habis salat astagfirullah, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jenengan menikmati istighfar ini, lihat Pak di babul istighfar nanti di kitab ini pula. Istighfar seperti ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hatta kita lari Pak dari peperangan, artinya termasuk dosa besar. Cukup dengan kalimat ini, doa ini, istighfar ini, juga akan diampuni dosa dan pertobatan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, karena kita berbicara peluang amal saleh, as-salawatul khams. Tapi namanya manusia, mudah-mudahan tidak terjadi Pak. Kalau terjadi segera istighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kesibukan, ada acara mantenan, sampai akhirnya zuhurnya 1:30, ya asarnya jelang maghrib, maghribnya dijamak dengan isya, apalagi mantennya sendiri Bapak, kan banyak sidu-sidu itu Pak ya, lipen apa lipen nih Pak, lipstick segala macam ya, takut kemudian kesentuh air dijamak. Jadi enak, ini ada fikih baru Pak ya, fikih karena mau nikah jadi salatnya bisa dijamak. Musibah ini Bapak, hati-hati jemaah sekalian, istighfar yang banyak. Nah saudara, masih ada peluang berikutnya. Allah Akbar, Allah luar biasa pada kita. Nabi menyampaikan wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang satu berjumpa dengan Jumat yang lain. Asal Jumatnya juga sampean adab-adabnya, etika-etikanya ketika Jumat diperhatikan. Al-Kahfinya dibaca, mandi besar, mandi junubnya jemaah sekalian, dipotong kukunya, dicabut bulu ketiaknya, ya, dipotong bulu kemaluannya, apalagi jemaah sekalian. Kemudian dia bersihkan giginya, pakai parfum terbaik, baju yang terbaik. Dia datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Allahu Akbar. Orang seperti itu, andai kata ada dosa 1 pekan Pak, dosa 1 pekan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi jenengan kalau kemudian Jumat santai. Ya, Jumat itu sayyidul ayyam. Hadalana, kata Nabi. Kata Nabi, al-yahud ghadan lil yahud, al-yawmu lana. Hari ini hari kami. Hari Jumat ini adalah hari kebesaran kami. Wa ghadan lil yahud, Sabtu untuk orang Yahudi. Wa nasara ba'dal ghad, sementara orang Nasrani lusanya hari Ahad. Sekarang ini Jumat itu hari kita Bapak, hari istimewa kita, hari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat kata Nabi, kiamat itu akan datang. Makanya orang Pak kalau punya iman selalu merasa Jumat itu mungkin ini hari terakhir saya, jangan-jangan kiamat hari ini.
Jadi kalau ada hari Jumat orang santai, dia tidak mempersiapkan dirinya menghadapi hari kiamat, Pak. Padahal manusia yang paling cerdas itu kata Nabi al-isti'dad biyamir rahil, punya persiapan menghadapi hari ketika kita berjumpa dengan Allah ini, jamaah sekalian. Seharusnya Jumat istimewa betul. Kita tidak mau main-main dengan hari Jumat. Disebut sama Nabi wal jumu'atu ilal jumu'ati. Jumat ini ketemu dengan Jumat berikutnya, kemudian sampai maksimal, Pak. Allahu Akbar. Al-Kahfinya dibaca, salawatnya kepada Nabi kita lantunkan, doa-doa terbaik kita langitkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mandi besar, diperhatikan seluruh anggota tubuh kita, bersih seakan-akan kita kembali pada fitrah. Dipakailah baju yang terbaik kita, sarung terbaik kita, dan berusaha berada di saf terdepan, Pak. Biar kita didoakan terus menerus oleh malaikatnya, maaf sekalian. Itu dosa satu pekan entek, Pak. Apa entek ini? Habis. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukaffiratun kata Nabi. Tapi namanya manusia, Pak, ya. Ada saja kesibukan kantor. Wah, subhanallah, toko itu, Pak, kalau pas jam 11 rame, Pak. Yang buka toko, kelontong buka apa itu rame, subhanallah. Akhirnya sampai adzan pun baru mau ditutup, jamaah sekalian. Sekarang direkayasa biar nggak tutup, ibu-ibu yang menggantikan. Sakno ibu-ibu ya. Seharusnya itu Bapak Jumat itu tutup jam 11 tutup, karena ini syiar bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati apa, Pak? Fas'au, suruh sa'i kita. Sampai kalau sa'i gimana jamaah sekalian? Kan berlari, Pak. Suruh berlari kita, suruh bersungguh-sungguh, bercepat-cepat. Ila zikrillah, untuk menyambut panggilan Allah, zikir kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala ini. Dan disebut oleh Allah yang mengatakan, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli itu. Tutup tokomu itu. Lipat laptopmu itu, matikan HP-mu itu, ya, tinggalkan kantormu itu, atribut-atribut keduniaan tinggalkan, Pak. Wadharul bai', sebut, Pak, dunia ini oleh Allah, jual beli ini. Dzalikum khairul lakum, itu baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mau, kalau mereka mau apa? Mengetahui, Pak, dahsyatnya hari Jumat itu. Dan hari Jumat itu, Bapak, dari mulai maghrib, Bapak, sampai ketemu jelang maghrib lagi, itu doa jenengan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Jumatnya tepat waktu, adab Jumatnya diperhatikan, dosa satu pekan selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi namanya manusia, ada saja, Pak, ya. Saya paling berat kalau bepergian, Bapak, safar. Sedapat mungkin, ya, walaupun ini istihad, teman istihad, tapi saya pribadi, saya tidak mau meninggalkan Jumat. Ini nasihat pekanan bagi saya. Dan saya secara pribadi, Bapak, setiap bulan ada satu hari saya kosongkan. Saya tidak mau jadi khatib, saya ingin mendengarkan juga. Saya kalau ngomong terus, Pak, kita juga perlu diomongin juga sama orang. Dan saya kadang-kadang cari masjid yang paling bagus, kayak kemarin ke Masjid Syafi'i. Saya pekan kelima kemarin kosong, jamaah sekalian. Saya ke Masjid Syafi'i, saya menikmati, Pak. Nanti kadang-kadang masjid yang sederhana di kampung, Pak, yang masih kitab bawa baca, khatibnya khutbah apa, baca, jamaah sekalian. Bahkan kadang-kadang yang dibaca bahasa Arab, Pak. Ya, yang ngikutin sunnah, kan. Yang didoakan Pak Raja di Turki, jamaah sekalian. Ya, enggak apa-apa, saya menikmati, tapi ada beberapa kalimat-kalimat yang nyentuh di hati, ma'asyar muslimin. Jangan main-main dengan Jumat, Bapak. Ukuran iman kita itu, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggillah kita oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman, Pak, yang mau nudiya ila sholati min yaumil jum'ah, yang mau merespon salat Jumat tepat waktu itu. Ukuran iman kita di situ, pekanan, Pak.
Jadi ada pengampunan dosa antar waktu, ada pengampunan dosa antar pekan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita istiqomah semua insyaallah ya. Andai kata juga tidak, ya namanya manusia ya. Kadang Jumatan juga Pak, tapi masuk ke masjid setelah khutbah kedua. Ada kan? Khatib yang paling paham ini Pak. Saya kalau khutbah Jumat Pak, ngeliat orang kayak gitu, saya langsung berbicara Pak di atas Jumat. Di khutbah keduanya saya ingatkan langsung, monggo jangan main-main dengan Jumat ini. Saya di atas mimbar saya melihat loh tadi yang santai, masih ngobrol-ngobrol, padahal sudah khutbah kedua Pak. Pak, apa esensi Jumat? Kenapa sampai Allah sampai dijadikan 2 rakaat? 2 rakaat yang kita tinggalkan itu supaya kita mendengarkan apa? Khutbah Pak. Khutbah dengan Jumat satu rangkaian jemaah sekalian. Satu rangkaian Pak. Tidak boleh terlambat Pak. Seharusnya sebelum azan kita sudah di masjid. Mudah-mudahan kita semua istiqomah begitu. Andai kata tidak, masih ada peluang pengampunan dosa antar tahun. Apa itu? Wa Ramadan ila Ramadan. Allahu Akbar. Ramadan yang satu berjumpa dengan Ramadan berikutnya. 1 tahun dosa sampai akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tinggal 3 bulan. Berapa hari Pak? 20 hari. 3 bulan 20 hari. 110 hari. Cepatnya waktu ya. Panjang umur semua Bapak. Jumpa dengan bulan mulia ini insyaallah ya. Tunjukkan persiapan jenengan. Seharusnya Nabi Pak itu mempersiapkannya sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Sudah memberikan isyarat kepada para sahabat, siapkan mentalmu, siapkan pikiranmu, siapkan kesehatan fisikmu, siapkan pula finansialmu. Sebentar lagi akan datang bulan mulia ini. Ini bulan istimewa jamaah sekalian. Di Ramadan Quran diturunkan Pak. Di Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau sampai menikmati puasa Ramadan itu, di Ramadan ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan jamaah sekalian ada satu malam, kalau sampai berjumpa dengan malam ini, sampai punya deposit ibadah, seakan-akan beribadah sepanjang kehidupan kita ini jemaah. Kalian ketemu dengan malam itu 83 tahun sekian bulan. Belum tentu umur kita 83 tahun Pak. Maka jenengan ketika sudah masuk hari likurannya itu, malam likurannya jemaah sekalian, atau malam 10 malam terakhir, melean memang Pak, suruh melean. Sampai ada bab khusus dalam kitab fikih namanya babul i'tikaf. Bab i'tikaf itu di Ramadan sebenarnya jamaah sekalian. Yang dibahas bagaimana diamnya Nabi di masjid ini jamaah sekalian. Di Ramadan, bahkan Nabi tahun terakhir mau meninggal dunia i'tikafnya bukan tanggal mulai malam 21 Pak, mulai malam 11 Nabi itu. Ketika mau meninggal dunia di tahun terakhirnya itu. Tapi Nabi itu Pak, sampean jangan niru-niru, ngambil yang biasa-biasa saja ya. Itu pun nunggu likuran Pak ya. Kalau kita ya itu pun likuran nunggu juga Pak, malam 27 lebih semangat lagi ya. Mudah-mudahan husnudzan saja, mudah-mudahan kena di malam 27 betulan jamaah sekali. Ya tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Saya tidak mau mengkritisi orang-orang seperti itu, tidak apa-apa walaupun setelah Ramadan sepi lagi Pak, tidak apa-apa. Memang ada hadisnya kok untuk kita semangat di bulan Ramadan ya. Cuma alangkah indahnya kalau kemudian di bulan-bulan berikutnya juga kita juga begitu di rumah kita masing-masing. Pak, Ibu, jangan main-main dengan Ramadan. Itu ukuran iman kita. Raghima anfu, summa raghima anfu. Kalau bahasa yang agak santun, merugi dan merugi orang itu. Tapi kalau ulama-ulama yang agak ekstrim Pak, serius, celaka manusia itu. Kata Nabi, siapa itu Rasulullah? Itulah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan bulan yang lain.
keluar bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan ampasnya Ramadan saja, Pak. Padahal di situ kesempatan kita untuk nol, Pak, kembali pada fitrah kita. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Di mana Allah menciptakan kita di atas fitrah itu ada pada bulan Ramadan, Pak. Makanya sampai lebarannya pun dinamakan juga Eid al-Fitr. Fitrah, Pak. Kita kembali kepada fitrah kita ini. 1 bulan digembleng. Ini proyek Allah yang sangat dahsyat, jamaah sekalian. Tidak ada, Pak, di proyek-proyek yang lain agama manapun pula. Semua nilai-nilai kehidupan di bulan Ramadan terselesaikan, Bapak. Hati kita dibersihkan. Ikhlas. Kalau bicara ikhlas di bulan Ramadan, Pak, orang kalau berpuasa pasti ikhlas. Saya yakin itu, Bapak. Orang kalau berpuasa pasti ikhlas. Taraka ta'amahu li ajli wa syarabahu li ajli. Orang itu meninggalkan makannya karena aku, juga tidak minum karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Loh, kan sampean bisa saja, Pak, di bulan Ramadan fulusnya ada kok. ATM-nya ada, tinggal kirisnya pun juga ada, Pak. Tinggal apa? Mau online dikirim. Tapi kenapa sampean kok tidak mau, Pak? Padahal istri tidak melihat, anak tidak melihat. Kenapa? Saya puasa. Apalagi puasanya betul-betul karena Allah. Ada puasanya sampean jaga. Oh, terus diimbangi dengan baca Qur'annya maksimal. Malamnya pun sujud. Tidak pernah tahajud, kita salat tarawih kolosal bersama-sama, Bapak. 1 bulan penuh itu. Allahu Akbar. Insya Allah dosa 1 tahun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga di bulan Ramadan sampean bisa menangis, Pak. Mengakui akan kesalahan masa lalu kita. Dosa-dosa ketika di perguruan tinggi dulu, pernah di SMA, pernah kenal dengan dunia nakal segala macam, terus sampean menangis, Pak. Wah, selesai sudah, jamaah sekalian. Apalagi di bulan Ramadan terus berangkat umroh juga, Pak. Di depan Ka'bah, dalam kondisi berpuasa, berbuka di depan Ka'bah, di Masjid Nabawi atau di Al-Aqsa segala macam. Allahu Akbar. Ramadan, jamaah sekalian ya. Ayo persiapkan mulai saat ini. Bahkan nanti bulan Rajabnya itu Nabi lebih serius lagi, Bapak. Dibiarkan para sahabat merespon ini, Pak. Meningkatkan amal-amal soleh terbaiknya. Dan Nabi di bulan Sya'bannya lebih serius lagi. Hampir, kata Aisyah, saya belum pernah Nabi melihat berpuasa hampir 1 bulan penuh selain Ramadan, kecuali di bulan apa? Di bulan Sya'ban, sebagai pemanasan. Masuk Ramadan jadi enteng puasa itu, ma'asyar muslimin. Bapak lihat pengampunan dosa ini, ada pengampunan dosa antar waktu, salat 5 waktu, pengampunan dosa antar apa? Antar pekan, yaitu Jumat, kita tidak mau main-main dengan Jumatan, dan ada pengampunan dosa antar tahun. Allahu Akbar. Ya, itulah nikmat peluang amal saleh bagi kita, Pak, untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita lupa dengan begini saja selesai, jemaah sekalian. Mukaffiratun atau mukaffaratun lima bainahuna inistanabatil kabair. Kecuali kalau itu mereka itu menikmati dosa besarnya, Pak. Dia harus taubatan nasuha. Insya Allah kalau taubatan nasuha selesai, Pak. Hatta juga sampean melakukan dosa besar apapun mula, Pak. Dulu ketika menjabat, ini kan banyak pensiunan, Pak, ya. Ya, mohon maaf ya, tidak apa-apa. Sempat nakal, Pak, ya. Sempat nakal, namanya manusia, Pak. Tidak usah cerita, sampean. Ceritakan sama Allah Ta'ala. Perbanyak infak, Pak, untuk mengantisipasi kenakalan kita dulu. Ya, nakal di kantor, nakal juga di luar kantor. Apalagi tugas-tugas, Bapak. Tugas-tugas luar kota dan luar negeri, Pak, ada yang tahu. Nah, harus sadar, Pak. Alhamdulillah, kalau sadar itu sudah sinyal Allah masih mencintai kita, Pak. Yang dapat kalau tidak sadar, Pak. Jadi kalau ada manusia sadar akan dosanya, itu sudah karunia, Pak, dari Allah. Berarti Allah masih ingat sama kita. Allah cinta sama kita. Sadar, kemudian dia membungkuk, sujud, ruku, menangisi akan masa lalunya, jamaah sekalian. Wah, dahsyat itu, Pak. Yang pernah zina, yang pernah LGBT, na'udzubillah, yang pernah
menghalalkan segala cara, penikmat makan uang riba, ngemplang hartanya anak yatim, ngambil harta warisan sana EDW, terus sadar Pak. Itu sadar, itu sudah sinyal. Allah mengingatkan kepada kita. Allah masih menunggu Pak celetukan kita. Istighfar dan taubat terbaik kita. Kembali kepada Allah. Yajidillaha ghafurur rahim. Engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah sekalian, inilah indahnya hadis yang ke-14 jemaah sekalian. Imam Nawawi sengaja mengangkat masalah ini ya, apalagi jenengan Bapak bukan pelaku dosa besar ya. Ada pernah bunuh orang di sini Pak? Halo? Ada yang pernah bunuh orang di sini Pak? Tidak ada. Optimis saja Pak. Pernah bunuh orang 100 orang diterima kok tobatnya. Sampai yang satu pun tidak pernah bunuh. Iya kan? Harus lebih optimis lagi. Kalau saya Pak sangat optimis. Saya mau ke surga Pak. Surga Pak. Target kita ini mau ke surga. Bahkan tambah lagi Pak. Saya mau masuk surga tanpa hisab. Bersama Rasulullah di Jannatul Firdaus. Dosa-dosa masa lalu kita udah, yang sudah-sudah kita ke depan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Dan jangan cerita pada siapapun pula masa lalu yang jelek-jelek itu jamaah. Ceritakan semuanya pada siapa? Pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa kita, dan Nabi memberikan peluang kepada kita, ada pengampunan dosa antar waktu, ada pengampunan dosa antar pekan, dan ada pengampunan dosa antar tahun lewat proyek Allah di bulan Ramadan ini. Saudara, tidak hanya itu. Allahu Akbar. Pak, ini apresiasi buat jenengan semua pagi ini. Bukan pagi ini Pak, kapan ya, yang sudah sampai lakukan. Khususnya yang hobi memakmurkan masjid seperti ini, yang senang masjid dijadikan rumah keduanya seperti ini. Wa anhu, juga dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah, ala adullukum, Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'ud darajat, tentang perkara-perkara yang bisa menghapus dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, dan diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, siapa tidak pengen itu, kata para sahabat. Qala isbaghul wudu alal makarih. Pak, sempurnakan wudu di saat sampean malas berwudu. Apalagi wudu untuk salat Bapak. Ojo ngebut. Jangan ngebut kalau wudu Pak. Wudu itu syariat. Wudu itu ibadah. Wudu itu ada aturannya. Ya. Jangan ngebut. Nikmati wudu Pak. Sampean membersihkan muka, minta sama Allah, ya Allah, muka kami ini terlalu banyak maksiat. Mata saya ini banyak maksiat, mulut saya ini banyak maksiat. Nyambung jemaah sekalian. Di kepala ini Pak ada otak kita jemaah sekalian. Otak kita ngeres. Tangis ya Allah Pak. Mudah-mudahan dengan air wudhu yang saya sentuhkan ke muka saya ini, apa? Berjatuhan semua dosa-dosa saya ini. Yamhullahu bil khataya, kata Nabi. Menghapus semua dosa-dosamu. Isbaghul wudu. Sempurnakan wudhu itu. Ya, jangan anu Pak, kalau perlu naikkan sedikit airnya itu jemaah sekalian ya. Kalau tangan jangan persis siku Pak, naikkan sedikit. Ya. Muka juga begitu Pak. Pastikan sampai di ujung rambut tersentuh semua jemaah sekalian. Enggak usah terburu-buru jemaah sekalian. Ambil lagi Pak. Bersihkan muka ini jemaah sekalian. Allahu Akbar. Rambut juga begitu Pak. Mau langsung begini, mau kemudian hanya sebagiannya saja, ini masalah-masalah fikih. Niat kita, saya pingin semua dosa-dosa di kepala saya ini, yang suka berpikir macam-macam, nakal, menghayal, terhapus semua dosa saya ini. Begitu basuh tangan Pak kan suka tanda tangan ya, tanda tangan palsu ya, tanda tangan nota diganti Pak, tanda tangan apalagi ya Pak, nyentuh lawan jenis ya, kaki yang suka melangkah ketika basuh kaki, pastikan semua dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi berwudu dalam musim dingin begini Bapak. Tapi nggak terasa di kita Pak ya. Kalau di Saudi Bapak, Timur Tengah secara keseluruhan, Mesir semuanya Pak, Mekah, Madinah, terutama Madinah Pak ya. Saya di Riyadh Pak, lebih keras lagi. Itu kalau musim dingin jemaah sekalian, flu Pak, flu.
itu nggak segera dimasukkan fluid, itu masuk lagi jadi es Pak. Begitu kerasnya dingin di situ jamaah sekalian. Terus sampai berwudu dalam kondisi malas, dingin mencekam, berwudu. Waduh, dahsyat ini. Nah, biasanya latihannya kita kalau tahajud Pak ya, asyik-asyiknya nyentuh air langsung melek kita nih Pak. Kenapa? Saya ingin mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah menuju masjid. Berbahagialah jenengan yang rumahnya jauh dari masjid, Pak. Ya, jauh dari masjid tapi masih semangat datang ke masjid. Dulu para sahabat Bapak tidak ingin pindah rumahnya, bahkan menjadi masjid yang agak jauh dari masjid. Kenapa? Biar banyak apa? Langkahnya. Satu langkah diangkat derajat kita, satu langkah berikutnya terhapus dosa-dosa kita, ma'asyiral muslimin. Dan begitu seterusnya. Bahkan katanya para salafus saleh jemaah sekalian, kalau pulang Pak, umpamanya rumahnya di sini Pak, depan masjid, pulangnya keliling dulu Pak, biar banyak langkah. Sampai begitu jemaah. Betul itu. Untuk memperbanyak apa? Langkah. Pingin mendapatkan derajat yang tinggi dan ingin mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh, tidak apa-apa, silakan. Kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang repot sudah dekat ke masjid Pak, tidak ke masjid, musibah itu Bapak. Kata Nabi, la salata li jalil masjid illa fil masjid. Ini kalau ulama-ulama yang moderat Pak, tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali harus di masjid. Kalau ulama yang ekstrem, yang keras, yang serius Pak, tidak sah salatnya. Orang yang dekat dengan masjid kecuali harus di masjid, baru sah salatnya. Sampai ngambil yang mana Pak? Yang tidak sah apa yang kurang sempurna? Halo? Ya dua-duanya tidak enak juga Pak. Dua-duanya sama-sama tidak enak. Saya harus ke masjid. Selama dengar adzan saya harus ke masjid. Dimanapun saya berada dengan suara adzan, saya cari di mana masjid itu. Dan beda ya, terasa Pak. Kalau sampai sudah masjid menjadi rumah kedua seperti ini, beda Pak. Tenang. Kan ada hadisnya ya. Saya pernah menyampaikan hadis ini kan. Salah satu orang yang akan mendapatkan jaminan Allah dalam hidup ini, idza kharaja ilal masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid, orang itu dalam jaminannya Allah Pak. Jadi jenengan ini pagi ini Pak, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Asal setiap waktu sampean di mana? Di masjid Pak. Apalagi subuh begini, selesai sudah Pak. Oh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah semua Pak ya. Istiqomah dan dikuatkan iman kita. Mudah-mudahan jenengan mati meninggal dunia Pak dalam suasana seperti ini juga insya Allah. Masih hobi sama masjid, senang sama masjid. Kata Nabi, setiap orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid pasti dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sampean punya masalah Pak, datang ke masjid sini. Jangan datang ke kafe Pak. Duit keluar. Apalagi minunya tidak cocok Pak, sumpek lagi sampean Pak. Sumpek datang ke masjid. Di sini ada Allah Pak. Ini perwakilan Masjidil Haram. Ini perwakilan Masjid Nabawi Pak. Ini perwakilan Masjidil Aqsa. Saya di mana-mana setiap masjid Pak, lihat suasananya Pak. Ini kayaknya suasana Masjid Nabawi ini. Ya. Kalau agak ramai sedikit Pak, ini suasana Masjidil Haram gitu. Kalau ke Al-Akbar Pak ramai, ini haram saya. Ya, kalau di sini Masjid Nabawi ini Pak, tenang. Ya, tenang. Kadang ke Aqsa Pak lebih tenang lagi jemaah sekalian. Betul jemaah sekalian. Memang makanya yang semakin banyak tenangnya Pak, pahalanya tidak semakin tinggi. Makanya Masjidil Haram itu kenapa sampai 100.000 kalinya? Karena ujiannya banyak Pak. Allahu Akbar. Ibu-ibu lewat depan Pak. Iya kan? Betul kan, laki perempuan ngumpul Pak. Tahu siapa yang bisa selamat jemaah sekalian? Banyak ujiannya Pak. Kadang kita diinjak kepala kita sama orang gitu. Dan sampai tenang, tetap khusyuk. 100.000. Maka kalau sampai salat di masjid-masjid yang ramai Pak, bayangkan saja Masjidil Haram ini. Khusyuk sampean. Ya, jangan hanya di rumah terus. Memang di rumah khusyuk Pak. Tapi untuk tahajud saja, untuk salat sunnah di rumah. Sunnahnya salat sunnah itu memang di rumah jamaah sekalian. Rawatibnya, tahajudnya, duhanya di rumah kalau bisa jamaah sekalian.
biar rumah kita mendapatkan cipratan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kasratul khuta, melangkahlah ke masjid kalau sampean ingin mendapatkan pengampunan dosa dan diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau main-main dengan masjid, ini rumah saya kedua. Kemudian yang ketiga apa? Wantizaris salah ba'das salah. Menunggu dari salat yang satu menuju salat apa? Berikutnya. Artinya Pak, sampean senang berlama-lama di masjid, senang iktikaf di masjid. Apalagi ada pengajian maghrib Pak ya, sampean tenang, tidak gelisah dengarkan. Kalau tidak mau dengarkan pengajian Pak, sampean mojok baca Quran silakan, tidak ada masalah. Kenapa? Nunggu salat berikutnya. Allahu Akbar. Nunggu salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang demikian itu tolong ya, ikat kata Nabi. Jaga dengan benar gitu. Inilah peluang-peluang amal saleh di hadapan kita. Saudara, saya ingin menutup hadis yang ke-16. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah, di antara sekian salat yang ada ini, perhatikan kata Nabi secara khusus, secara serius Pak, lebih serius lagi. Man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaihi. Barang siapa salat al-bardain, al-barad ini Pak dingin, dua salat yang penuh tantangan. Dulu kalau di zaman Nabi, bardain itu dikatakan as-subhu wal asr, salat subuh dan salat apa? Asar. Lah, bukan semua salat yang lain tidak penting Pak, penting semua. Tapi secara serius lagi, saya tidak mau main-main di dua salat ini. Kenapa? Kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Asarnya tepat waktu, dijaga dengan benar, tidak terburu-buru. Subuhnya juga tepat waktu, dijamin sama Nabi masuk surga. Dan dua salat inilah Bapak yang membuat orang munafik malas salat Pak. Asar, kata para ulama di sini, wal asr, kenapa asar jemaah sekalian? Ya, li'annaha, dikatakan dalam kitab ini, takunu indal istighalu bitatimmati a'malin nahar, sibuk-sibuknya kita kerja Pak. Sampai pengen cepat pulang kalau di kantor Pak ya, tiba-tiba azan, tak selesaikan dulu lah salat Pak, tapi nanti salatnya 3:30, padahal kan asar 2:30 ya, salat juga tapi 3:30, atau pas mau pulang baru salat asar. Yang repot lagi Pak, selesai pekerjaannya sadaqallahul azim, baru salat asar 4:30. Musibah ini Pak, tidak barokah Pak. Begitu dengar suara adzan asar, na'am, labbaika ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah, tutup Pak. Yang baca kitab tutup, yang buka HP matikan ya, silentkan jemaah sekalian ya. Kemudian yang apa, yang bekerja sejenak Pak, respon beda ma'asyar muslimin. Ini ukuran iman kita sebenarnya saudara sekalian. Yang kedua juga asar ini ngantuk-ngantuknya Pak, ada namanya dalam Islam qailulah. Apa qailulah jemaah sekalian? Tidur siang. Apalagi jam-jam sekarang Bapak, asalnya kan agak maju, ya kan? Agak maju jemaah sekalian. Aqilu, Nabi mengatakan qailulahlah kalian, tidur sianglah kalian. Fa inna syaitan la yaqil, karena syaitan memang tidak tidur siang. Ini bukan berarti Pak yang tidak tidur siang niru setan, tidak jemaah sekalian. Sejenak Pak. Jadi qailulah di sini bisa 1/4 jam, bisa setengah jam, bisa 3/4 jam. Kalau lebih dari 1 jam tidur namanya itu Bapak. Ya, saya menikmati betul Pak. Saya tiap hari pasti tidur siang Pak. Walaupun hanya 10 menit, setengah jam. Kalau capek betul bisa sampai 1 jam Pak. Nikmatnya luar biasa Pak. Terus begitu bangun sambil mandi Pak. Itu salat asar Pak. Nikmat betul, khusyuk betul. Sukma nyambung Pak. Fresh lagi ma'asyar muslimin. Ya, dan memang tidur siang begitu sambil kerja antara jam 12 sampai jam 1 ya. Luangkan waktu 1/4 jam saja Pak, laya-laya. Niatkan saya qailulah. Ya,
sehingga nanti asarnya sampai pasti tepat waktu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah as-subuh. Sekarang ini alhamdulillah sampean masuk di sini jemaah sekalian. Sudah ada kaplingan surga separuhnya tapi Pak. Tergantung asalnya nanti. Karena ini satu gandengan. Artinya yang kepastiannya masuk surga Pak. Insya Allah kalau orang istiqamah, asalnya tepat waktu, subuhnya tepat waktu sepanjang kehidupannya, pasti surga. Pasti surga Pak. Apalagi subuh begini ma'asyar muslimin ya. Oh, ini ujian luar biasa Bapak. Ini subuh begini tanpa sampai sadari Bapak. Disaksikan. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat subuh tadi Pak. Quran dikatakan Al-Quran karena di sini banyak, makanya subuh Pak, suruh panjangkan ayatnya. Sampai Allah mengatakan bukan salat al-fajri Pak, tapi Quran al-fajri. Ayat Qurannya dibaca. Agak panjangkan sedikit. Alhamdulillah imam kita agak panjang. Jangan qul huwallahu ahad subuh Pak. Ya bukan tidak boleh, bukan tidak sah, sah gitu. Cuma yang sunnah yang sebenarnya Quran al-fajri kana masyhuda, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya agak panjang sedikit. Ya seperti itu. Itu ya akhil karim Pak. Apalagi jenengan tadi sebelum subuh saya perhatikan sampai semuanya salat apa? Salat sunnah ya, sunnah rawatib. Itu namanya sunnatul fajar. Yang kata Rasulullah, rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu, sunnatul fajar itu jamaah sekalian, itu nilainya di mata Allah lebih berharga, lebih baik daripada dunia dan isinya Pak. Tahu dunia sampean Pak? Halo? Dunia dan isinya. Dunia itu Pak bukan PP Legi, bukan. Bukan Sidoarjo. Bukan Surabaya Pak. Bukan Jawa Timur. Bukan Jawa. Bukan Indonesia Pak. Bukan Asia Tenggara, bukan Asia Pasifik, bukan. Ya lima apa itu? 5 benua itu Pak yang ada dalam apa namanya itu? Apa namanya ini Pak? Apa? Global itu jemaah sekalian. Itu dunia Pak. Lebih baik daripada dunia dan isinya Pak. Tahu isinya jemaah sekalian? Ada emas. Emas sekarang 2 juta lebih Pak. 1 gram. Titik segitu. Ini semuanya Pak. Hanya salat subuh saja tadi Pak. Khairun minad, salat subuh. Khairun minad dunya ma fiha jamaah sekalian. Ada emas, ada tambang Pak. Ya, apalagi jamaah sekalian? Ada ada besi, ada apa? Semuanya, ada bensin, ada saya belum bicara hutannya Pak. Hah? Belum bicara pencakar langitnya, gedung-gedung dibangun oleh manusia ini jamaah sekalian. Itu lebih baik dari semua itu Pak, dengan 2 rakaat salat subuh jamaah sekalian. Pertanyaannya, gimana salat subuhnya Pak? Ini kan sunnah ya? Ini kan sunnah Pak. Gimana salat subuhnya Pak yang diimami oleh imam kita tadi Pak? Ya Allah, saya menikmati tadi Pak salat subuh tadi ya. Ya, bahasa-bahasanya, tajwidnya pas di telinga juga enak Pak. Ya, kok cepat? Karena kalau menikmati ayat-ayat yang dibaca tadi Pak, rasanya tidak pengen berhenti salat itu jamaah sekalian. Iya, subuhnya salat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan isi. Bagaimana salat subuhnya jamaah kan yang wajibnya Pak? Karunia dari Allah Pak, bersyukur alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai istiqomah Pak. Aduh, ini yang paling penting Pak. Menjaga keistiqomahan yang paling penting jamaah sekalian. Jaga terus salat subuh ini Pak. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dan doa-doa jenengan Bapak yang jelas pagi ini sampeyan didoakan doa barokah oleh Rasulullah. Rasulullah mendoakan kepada umatnya yang di pagi hari bangun subuh tepat waktu dengan doa barokah. Apa barokah jemaah sekalian? Ziyadatul khairat, ditambah Pak nilai kebaikan yang ada pada diri kita ini Pak. Ilmunya barokah, hartanya barokah, rumah tangganya barokah, pekerjaannya barokah, kesehatannya barokah, kecerdasannya barokah, semuanya barokah. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, beri keberkahan
Berkahi, kata Nabi, umatku yang di pagi hari itu bangun melekan, dia sujud, dia ruku, salat sunnah rawatibnya, sunnah sebelum subuh dan salat subuhnya berjamaah seperti ini, pasti jenengan dapat berkahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Bapak ya, saya ini ingin beramal saleh. Amal saleh itu tidak hanya hablum minallah ya, tapi juga hablum minan nas. Nanti kita akan bahas detail semua itu. Pastikan Pak, amal saya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran saleh itu Pak, ukuran di mata Allah, bukan ukuran di mata kita. Saleh itu ukuran amal saleh begini, turuku al khair, kebaikan itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Ikutin saja perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ada kepastian, hatta yatinal yaqin, sampai kita mati Pak dalam suasana kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath thabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina, Allahumma ya muyassir umur yassir umurana, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an, Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.